Hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang di India bagian utara menewaskan sedikitnya 22 orang. Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di wilayah tersebut, kata pihak berwenang dan media setempat. Sekolah-sekolah di New Delhi ditutup setelah hujan lebat mengguyur ibu kota nasional selama akhir pekan dan pihak berwenang di negara bagian Himachal Pradesh dan Uttarakhand di Himalaya meminta orang-orang untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan penting. Dilansir dari Channel News Asia, pihak berwenang juga mengatakan New Delhi mengalami curah hujan terbanyak dalam beberapa dekade. Kota itu dibanjiri dengan curah hujan sebesar 153 mm, curah hujan tertinggi dalam satu hari pada bulan Juli dalam 40 tahun. Setidaknya 22 orang tewas dalam banjir dan tanah longsor di negara bagian utara Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu dan Kashmir dan Punjab, seperti dilansir dari surat kabar Times of India melaporkan. Di negara bagian utara Himachal Pradesh, banjir bandang selama akhir pekan meruntuhkan jembatan dan menyapu beberapa gubuk. Pihak berwenang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar di jalan dan jembatan karena hujan. Jalan-jalan di seluruh negara bagian utara, termasuk di Punjab, Delhi, dan Uttarakhand terendam banjir. Di beberapa daerah, petugas penyelamat menggunakan rakit karet untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar di dalam rumah mereka. Tolong tetap di dalam rumah Anda karena hujan yang lebih deras diperkirakan terjadi dalam 24 jam ke depan, kata Ketua Menteri Himachal Pradesh Sukhvinder Singh Sukhu dalam seruan di media sosial. Akibat banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban terbawa arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dini dan Siva, yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik lokasi kejadian. Banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan menerjang permukiman warga di Dusun Cisurupan, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang terdampak sempat panik. Banjir bandang luapan Sungai Pamatang Cisurupan menerjang puluhan rumah. Terjangan banjir merusak beberapa rumah yang dilalui aliran air. Sejumlah warga terdampak pun panik dan tidak berani kembali ke rumah mereka. Beberapa warga sempat histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Data sementara, akibat banjir bandang, 10 rumah terdampak, 4 diantaranya mengalami kerusakan. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut 2 warga tewas usai terseret arus. BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan peristiwa banjir yang meliputi 5 desa itu antara lain Desa Cihanjuang, Sindang Pakuwon, Sindang Galih, Mangunarga, dan Sawah Dadap. Banjir tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 warga yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia usai sempat dinyatakan hilang. Korban pertama, atas nama Dini 40, warga Dusun Babakan Kananga RT 0105, Desa Sawah Dadap. Sedangkan, korban kedua adalah anaknya bernama Siva 15, juga warga Dusun Babakan Kananga yang ditemukan di lokasi yang sama dengan korban pertama dengan waktu penemuan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Korban hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban atau jenazah dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap, kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Pusdalops BPBD Jabar, Hadi Rahmat. Sementara, akibat banjir yang dipicu tingginya intensitas curah hujan tersebut, sejumlah warga mengungsi. Titik pengungsi berada di Balai Desa Sawah Dadap. Tercatat, 658 unit rumah terendam di Desa Cihanjuang. Jumlah pengungsi sebanyak 86 kepala keluarga atau setara 267 jiwa, ujarnya. 2 orang menjadi korban tewas banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan dampak yang terparah dirasakan oleh warga 1 RW saja, yakni yang berada di Dusun Cisurupan. Yang diungsikan sebanyak 125 keluarga, 383 jiwa, kata Herman Suryatman di Sawah Dadap. Mereka mengungsi di bangunan taman kanak-kanak, di gedung milik pemerintah Desa Sawah Dadap, dan di rumah seorang tokoh masyarakat, Wawan. Kami jamin pengungsi aman dan ditangani dengan baik oleh Pemkab Sumedang,
Kami kerjasama terus dengan Polri TNI, juga relawan, kata Sekda. Herman prihatin atas 2 korban meninggal dunia yang jasadnya baru saja ditemukan. Keduanya adalah ibu dan anak, Dini 40 dan Siva 15, yang terseret banjir bandang. Soal penanganan pengungsi, dia mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tengah menyiapkan dapur umum dengan logistiknya. Kami ingin langkah cepat, dapur umum sudah disiapkan. Kami suplai 500 nasi bungkus yang bisa dikonsumsi 3 kali sehari, katanya. Bukan hanya itu, komitmen Pemkab Sumedang juga menangani semua kejadian bencana. Terutama di Cimanggung, baik di Cimuncang Sawah Dadap, di mana masyarakat kehilangan sumber air karena mata air tertimbun longsor, dan bencana lainnya. Kebutuhan lain kami backup juga, katanya. Seorang warga Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban banjir bandang pada petang. Warga bernama Ai Juaningsi 40 itu tak sempat menyelamatkan diri ketika banjir menerjang pemukiman di wilayahnya. Sebab, dalam kondisi sakit, Ai terjebak banjir yang disertai dengan lumpur selama 2 jam di halaman rumah. Proses evakuasi Ketua RT 03 Cisurupan, Ayub mengatakan, saat itu Ai sendirian karena suaminya tidak sedang berada di rumah. Di rumahnya dia hanya sendiri, suaminya sedang keluar. Suaminya datang langsung mencari Ai, ditemukan sedang terjebak lumpur tak bisa bergerak, kata dia dikutip dari Tribun Jabar. Dia menjelaskan bahwa Ai terjebak banjir bandang yang datang kedua kali yakni sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebab, saat banjir yang pertama menerjang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, dampaknya belum begitu besar. Saya mengecek ke atas bagian atas pemukiman karena pemukiman berada di daerah lereng Gunung Gelis, begitu sedang di atas, banjir kedua datang dengan material batang-batang pohon dan lumpur, ujar dia. Banjir bandang yang kedua tersebut membuat Ai tak sempat melarikan diri datangnya begitu cepat. Setelah terjebak selama 2 jam, akhirnya Ai bisa dievakuasi ke puskesmas.